Mengenai memahami kasih sayang Allah di setiap kejadian agar bisa bersyukur. Jadi di kejadian apapun pasti di situ ada rahmat Allah. Kalau orang Barat suka bilang di setiap awan mendung itu ada keberuntungan di situ, ada silver lining. Tapi saya mengajak ke Al-Quran, ya, ke Al-Quran lebih unggul. Kalau silver lining itu bisa keberuntungan atau apa begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita belajar menangkap rahmat Allah yang mana yang ada di dalam kejadian itu, kejadian apapun. Ya, saya ulang, judul kita adalah memahami kasih sayang Allah di setiap kejadian agar kita bisa bersyukur. Saya ingin memulai pertemuan hari ini dengan sedikit cerita sebagai pengantar untuk membahas sikap mental yang penting sekali agar kita pandai bersyukur kepada Allah, yaitu berusaha memahami kasih sayang Allah di setiap kejadian, meskipun kejadian itu sepintas lalu itu berkesan buruk. Ya, meskipun kejadian itu secara sepintas berkesan buruk. Ceritanya pendek. Pada suatu hari saya mengunjungi teman di Semarang yang baru bertemu setelah berpisah selama puluhan tahun. Karena dia ditugasi untuk berdakwah di Suriname, yaitu negara kecil di bagian selatan benua Amerika. Dan kebetulan pada waktu saya pergi ke Suriname, saya bertemu dengan beliau di Suriname. Ketika dia sudah kembali lagi ke Semarang, dia bercerita dengan antusias. Alhamdulillah, saya beberapa hari yang lalu terjatuh sehingga keluar darah dari telingaku. Saya justru sangat bersyukur kepada Allah karena kejadian itu. Coba kalau kita penggal kalimat dia ini sebelum dia cerita, ini kan aneh. Dia bilangnya, Alhamdulillah, saya beberapa hari yang lalu terjatuh sehingga keluar darah dari telingaku. Saya justru sangat bersyukur kepada Allah karena kejadian itu. Jadi dia bisa menangkap rahmat Allah di kejadian yang lahiriah sepintas itu buruk. Karena kepandaian dia menangkap rahmat itu. Tentu waktu itu saya menjadi penasaran. Karena pengakuan itu terdengar aneh. Terjatuh hingga pendarahan di telinga, tapi dia merasa sangat bersyukur. Saya bertanya, terjatuh kok bersyukur? Lalu dia menjelaskan, pendarahan itu mendorong saya untuk pergi ke dokter. Kalau saya tidak jatuh dan mengalami pendarahan, hari itu mungkin sampai beberapa hari lagi saya tidak akan ke dokter. Jadi saya punya alasan untuk pergi ke dokter karena pendarahan. Ternyata dengan pendarahan itu dokter mengetahui bahwa di belakang telingaku ada tumor yang masih kecil. Seandainya aku tidak terjatuh dan tidak mengalami pendarahan, kemungkinan besar aku tidak pergi ke dokter dan keberadaan tumor itu tidak terdeteksi sampai tumor itu menjadi besar. Alhamdulillah, karena ketahuan ketika tumor masih kecil, akarnya belum menyebar jauh, tumor itu mudah diambil dengan operasi yang ringan dan saya bisa cepat sembuh dari luka operasi. Nah, yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita memang harus menghindari hal-hal yang membahayakan kehidupan dan kesehatan kita. Kita mesti berusaha menghindari itu. Tapi kalau toh terjadi hal-hal yang buruk semacam itu, di balik kejadian itu seringkali ada kebaikan atau rahmat Allah yang baru kita sadari kemudian. Coba kita merujuk ke satu ayat Al-Quran. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayat ini diturunkan untuk konteks tertentu.
Tapi ada statement yang sifatnya general atau umum. Saya membaca tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir. Di beberapa tempat beliau menjelaskan bahwa kalau ada general statement, kalimat yang sifatnya umum, meskipun itu disisipkan dalam suatu rangkaian cerita yang konteksnya tertentu, maka kalimat yang umum tadi bisa diterapkan untuk kasus-kasus umum. Secara khusus, ayat ini diturunkan sebagai nasihat kepada para suami. Para suami dianjurkan untuk bergaul dengan istrinya dengan baik. Tapi tentu, seorang wanita, seorang istri, dan bahkan siapapun, termasuk suami, pasti ada baiknya dan ada kurang baiknya. Itu pasti. Yang baik dari suami atau dari istri, kita cenderung untuk menyukainya. Dan yang tidak sesuai dengan selera kita, kita cenderung membencinya. Nah, Allah memberi nasihat. Fa'in karihtumuhun, kalau kamu membenci mereka karena suatu hal, fa'asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal di sesuatu yang kamu benci itu banyak kebaikan. Allah tidak mengatakan ada kebaikan, tapi banyak kebaikan. Jadi kalau ada seseorang siapapun, dalam hal ini contohnya adalah istri, ada hal-hal yang menyebabkan suami kurang cocok, kurang senang, hanya satu atau dua hal. Jangan buru-buru menganggap bahwa wanita itu tidak baik, dan jangan menganggap bahwa hal yang spesifik itu, yang dia tidak suka itu jelek. Jangan-jangan di situ Allah meletakkan banyak rahmat. Ya. Kita pada umumnya menganggap bahwa jatuh itu tidak baik, apalagi disertai pendarahan. Karena jatuh dan pendarahan itu membuat kita sakit dan kadang-kadang menyebabkan kematian. Terhadap hal-hal atau kejadian yang merugikan kita atau bahkan membahayakan kesehatan dan kehidupan kita, kita cenderung tidak menyukainya atau membencinya. Ketidaksukaan atau kebencian itu sangat penting. Saya ulang lagi, Allah menanamkan di jiwa kita ada rasa benci atau rasa tidak suka pada sesuatu. Tentu perasaan tidak suka atau benci itu bisa dimasukkan ke dalam golongan perasaan negatif. Ya, tetapi itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Kalau Allah membuat mekanisme bahwa kita bisa menyukai, bisa membenci, maka baik menyukai maupun membenci, di situ ada mekanisme yang dibuat oleh Allah agar Allah bisa memanage, bisa mengelola alam raya ini dengan baik. Termasuk di dalam alam raya itu ada manusia. Jadi Allah lah yang membuat mekanisme semacam itu, yaitu tidak menyukai hal yang membahayakan pada jiwa kita. Kenapa Allah menanamkan itu? Agar kita mau menjaga kehidupan dan kesehatan kita sendiri. Jadi kita dibuat tidak suka jatuh, tidak suka sakit, supaya kita mau menjaga diri, menjaga kita tetap hidup dengan sehat. Kebencian, ketidaksukaan pada hal-hal yang negatif tadi, supaya kita menghindari hal-hal yang merugikan atau membahayakan kita. Jadi, sikap mental yang kita pelajari agar kita pandai bersyukur kepada Allah adalah berusaha memahami kasih sayang Allah yang ada di setiap kejadian. Allah sendiri menyatakan bahwa kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau namanya meliputi segala sesuatu berarti ada di mana-mana. Firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau namanya meliputi berarti di benda padat ada rahmat Allah, di benda cair ada rahmat Allah, di benda gas ada rahmat Allah, di
rasa cinta ada rahmat Allah, di rasa benci ada rahmat Allah, di rasa takut juga ada ada rahmat Allah. Nah, ini berarti bahwa pada setiap kejadian atau setiap keadaan, baik kita menyukai atau tidak menyukai, di situ pasti ada kasih sayang Allah. Kalau kita berhasil menemukan bentuk kasih sayang itu pada setiap kejadian, maka kita akan cenderung selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya, saya ulang, dalam keadaan apapun, karena dalam keadaan itu apapun itu ada rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak memahami adanya kasih sayang itu, kita cenderung untuk berkeluh kesah. Berkeluh kesah karena kita salah paham. Nah, untuk memahami kasih sayang Allah yang ada di setiap kejadian itu dibutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya dan melatih diri. Ya. Mesti kita pelajari dan kita melatih diri. Untuk membangun kemampuan memahami kasih sayang Allah yang ada di setiap kejadian, dalam rangka agar kita pandai bersyukur kepada Allah, kita harus memahami antara lain. Ya, ini antara lain saja, tentu masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Ini saya ambil yang menurut saya itu sangat penting. Yang pertama, semua yang terjadi pasti diciptakan oleh Allah. Jadi itu kita pegang. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian pasti sudah didesain oleh Allah. Pasti sudah diatur. Bahkan skenarionya itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Jadi semua yang terjadi pasti telah diciptakan oleh Allah, karena hanya Allah yang bisa menciptakan suatu apapun di alam raya ini. Dan tidak ada yang Allah membuat yang tidak ada menjadi ada. Selain Allah, tidak ada yang bisa menciptakan bagian apapun di alam raya. Di alam raya ini ada batu. Mana ada orang yang bisa menciptakan batu? Pasir. Orang nggak ada yang bisa menciptakan pasir. Binatang. Nggak ada orang siapapun yang bisa menciptakan nyamuk, binatang yang kecil. Menciptakan cacing. Jadi alam raya ini, yang besar maupun yang kecil, semuanya hanya Allah yang bisa menciptakan. Nah, oleh karena itu, kalau ada kejadian atau keadaan, pasti itu hasil ciptaan Allah. Ya, Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka mengabdilah kamu kepada Allah. Dan Allah bersedia untuk memelihara segala sesuatu. Jadi, karena yang memelihara semua yang ada di alam raya ini, yang memelihara Allah, maka kita mesti menyandarkan hidup kita pada Allah. Menyandarkan hidup itu tidak hanya lalu terus, udah terserah Allah, tidak hanya begitu. Tapi kita harus berperilaku sesuai dengan mekanisme Allah berperilaku. Mekanisme Allah menjadikan alam raya ini. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, ya kita akan hancur. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama, meyakini bahwa ini pasti diciptakan oleh Allah. Yang kedua, meyakini bahwa apapun yang diciptakan Allah pasti baik. Karena sesuai dengan mekanisme yang Dia terapkan pada alam raya ini. Jadi kejadian apapun, orang jatuh, itu pasti sesuai dengan mekanisme gravitasi dan sebagainya. Itu pasti sesuai. Ya karena sesuai, ya tidak jelek. Jadi kalau ada orang terpeleset, ya salah dia sendiri. Kenapa dia tidak menjaga keseimbangan dan sebagainya. Tidak hati-hati, ada yang licin. Ya. Dan mekanisme yang dibuat oleh Allah itu termasuk hukum sebab akibat. Semuanya baik. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya di tanganmu lah Allah. Ini kalau kita mempelajari tata bahasa di bidang sastra, susunan terbalik, predikatnya didahulukan dalam bentuk mubtada khobar semacam ini,
itu ada pengertian pengkhususan. Biasanya pengkhususan itu kita bilangnya hanya di tanganmu lah segala kebaikan. Sungguh engkau maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Soalan nomor satu, Allah itu semua kejadian itu pasti diciptakan oleh Allah. Kedua, kita meyakini bahwa kejadian ini pasti baik. Yang ketiga, kalau kejadian itu tidak menyenangkan, tadi saya mengatakan semua kejadian itu baik, pasti baik karena sesuai dengan mekanisme Allah. Kalau ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan, kita mencoba dengan kejujuran hati menganalisa apakah ada kesalahan yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Baik kejadian itu secara individu masing-masing kita atau secara kemasyarakatan, secara bersama. Jadi berdasarkan ketentuan nomor 1 dan 2, bahwa nomor 1, semua kejadian itu ditakdirkan, diciptakan oleh Allah. Yang kedua, semua kejadian itu mesti baik karena sesuai dengan mekanismenya Allah. Maka kalau ada yang kejadian yang tidak sesuai dengan selera kita, misalnya membahayakan kita kembalinya ke diri kita. What's wrong with me? What's wrong have I done? Aku sudah melakukan kesalahan apa? Jadi kita mencoba dengan kejujuran kita, coba kita teliti kesalahan kita. Allah menyatakan, ma asaba min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun suatu kebaikan yang menimpa kamu, pasti itu dari Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Ya, kita bisa lihat misalnya kita perhatikan Allah menciptakan bayi, misalnya pada umumnya sehat. Kemudian kalau kita kurang memberi gizi kepada anak itu menjadi sakit-sakitan. Jadi salah siapa itu? Salah kita. Bukan salah bayinya, tapi salah orang tuanya. Nah, ini yang saya maksud, kesalahan itu bisa individual yang dilakukan oleh orang masing-masing, tapi bisa secara kelompok. Kelompok di sini adalah misalnya anak kurang gizi, salah ibunya tidak memberi gizi yang cukup. Kenapa ibu tidak memberi gizi yang cukup? Salah suaminya yang malas kerja sehingga dia tidak memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang bagus? Salah dia lagi. Kenapa dulu waktu anak-anak, waktu masih muda dia malas belajar, malas meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan, malas melatih diri untuk melakukan keterampilan. Jadi kalau salah, kembalikan ke kita. Jangan ditimpakan kepada Allah, karena Allah sudah membuat mekanisme yang bagus. Ya. Terus yang keempat, jika kita menemukan sesuatu yang kesalahan yang pernah kita lakukan, baik secara individu maupun masyarakat, oke, kita terima kejadian itu sebagai teguran dari Allah. Jadi kejadian-kejadian buruk ini teguran dari Allah. Nah, kalau Allah mau menegur, berarti Allah masih peduli pada kita. Kalau Allah tidak peduli, dibiarin aja. Biar kita tuh salah makin salah, kesalahannya makin besar, makin banyak, lalu terus suatu saat kena batunya, kita mendapat bencana. Ya. Dan kalau Allah masih peduli kepada kita, berarti Allah masih sayang kepada kita. Masih sayang. Sayang itu bahasa Arabnya rahmat. Kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah itu bisa jadi dalam bentuk teguran. Nah, kalau teguran itu penting sekali. Kalau orang tidak mau ditegur, susah dia hidupnya. Kalau perusahaan teguran itu berarti auditing, perusahaan itu diaudit bisa keuangannya, bisa diaudit manajemennya, kemudian dilihat, loh kok perusahaan ini kok rugi melulu, bisa diteliti kesalahannya di mana.
Terus kalau ada konsultan yang disewa oleh perusahaan, konsultannya bilang, oh kesalahanmu di sini, kita mesti terima kasih. Kalau konsultannya bilang, oh baik-baik saja, oh, malah kita nggak bisa terima, karena nyatanya rugi kok, gitu. Ya. Tentu akan celaka bila kita berbuat salah dan Allah membiarkan saja kita terus melakukan kesalahan itu. Hal terakhir ini bisa menyebabkan kesalahan kita bertumpuk dan akibat buruknya bisa makin besar dan kita makin sulit melakukan langkah koreksi. Jadi seperti tadi, tumor mumpung masih kecil, mumpung akarnya belum merambat kemana-mana, koreksinya bisa lebih mudah. Tapi kalau sudah makin membesar, akarnya kemana-mana, makin sulit. Begitu pula kalau ada orang sombong sedikit aja sudah dapat teguran, maka beruntunglah dia. Kalau dia mau mengoreksi diri, tidak lagi sombong, bagus. Cuma sayang sombong itu kalau makin masih tahap yang rendah, sombongnya sedikit, itu ditegur masih bisa. Tapi orang makin sombong, makin tinggi sombongnya, itu makin sulit ditegur. Dan karena makin sulit, maka sulit disembuhkan kesombongannya itu. Ya. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah atas teguran itu, kita mesti melakukan koreksi diri. Ya. Jadi ada kejadian, cek kesalahanku apa. Terus kalau kita bisa menemukan, oke, saya akan koreksi diri. Rasulullah mengatakan begini, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala' wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahu. Besarnya pahala itu disertai besarnya cobaan yang diberikan oleh Allah padanya. Nah, ketika Allah mencintai atau menyukai suatu masyarakat, sekelompok manusia, ibtalahum, maka Allah memberi mereka ujian. Allah memberi cobaan. Nah, statement ini jelas bahwa kalau Allah memberi ujian berarti Allah mencintai kita. Jangan keluh kesah. Tugas kita mencari kesalahan kita di mana. Faman radhiya falahu ridho. Kalau dia ridho diberi ujian tadi, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau namanya ridho diuji, tidak lalu terus diam aja. Wah, aku sakit, demam, udahlah ini ujian dari Allah, ini kan kenikmatan, aku ditegur. Loh, ditegur itu artinya cari tahu kenapa kamu demam. Kamu demam pasti kesalahannya di kamu. Mungkin salah makan, mungkin kurang tidur, dan sebagainya. Kalau sudah ditemukan, terima kasih Allah. Ya, radhiya, dia ridho kepada Allah atas teguran itu. Terus dia, ya deh kalau begitu aku akan tidur dengan baik. Ya, biasanya kita itu makin tambah umur, itu seringkali penyakit datang dari kurang tidur. Ya. Jadi kekurangan tidur itu seringkali menjadi penyebab bermacam-macam penyakit bagi orang tua. Nah, jadi kalau saya sakit, kurang tidur nih. Terima kasih Allah. Saya menerima teguran ini. Terus kalau menerima teguran artinya apa? Dia mau mengoreksi diri. Nah, kalau dia mau mengoreksi diri, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, waman sakhita falahu sukht. Orang yang marah karena ujian tadi, ya dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Kemarahan artinya dia akan menderita sendiri. Misalnya demam. Dia ditegur oleh Allah, dia tidak mau mengoreksi diri. Lalu akibatnya sakitnya makin parah. Ya. Ada contoh lagi begini. Ada orang itu sukanya lihat yang negatif saja. Ini kan saya mengajak melihat segala sesuatu dari sisi positif. Jadi dari segi positif, ini pasti baik ini, pasti sini ada rahmat Allah. Tapi ada orang, ada kejadian apapun atau omongan orang apapun sebaiknya, pasti dicurigai. Dianggap ini jelek, ini jelek, ini jelek. Akibatnya dia tidak bisa mengoreksi diri kalau dia salah.
Kalau dia tidak bisa mengoreksi diri, hidupnya akan banyak keluh kesah karena semua kejadian dianggap negatif. Kalau itu banyak keluh kesah, itu kan sama dengan kemurkaan Allah. Hidupnya tidak bisa tentram. Ya. Jadi penting sekali kita memahami hal-hal semacam ini. Kelihatannya kecil-kecil, tetapi kita jarang menyempatkan waktu untuk mencoba menganalisa tentang diri kita sendiri. Menganalisa apa yang terjadi dan pengaruhnya pada diri kita sendiri, itu jarang orang yang menyempatkan. Al-Quran seringkali menyuruh kita itu. Maka mari kita selalu berhubungan dengan Allah, menangkap semua kejadian itu dari Allah, dan kejadian itu pasti ada tujuan. Tujuannya adalah menyayangi kita secara umum. Kasih sayang Allah itu bisa berupa teguran kalau kita melakukan kesalahan. Nah, kalau itu teguran, maka kita harus menerima dengan cara mengoreksi diri. Ya. Mari kita ambil beberapa contoh teknis dari kejadian sehari-hari. Lalu kita coba cari di mana kasih sayang Allah yang tersimpan dalam kejadian itu, agar lebih mudah menengarai kejadian itu sebagai wujud kasih sayang. Kita ambil contoh kejadian yang sepintas lalu kelihatan buruk atau tidak menyenangkan. Misalnya begini. Seorang pimpinan perusahaan mengundang seluruh karyawan untuk makan siang. Untuk makan siang bersama di aula. Dia memberi sambutan sepatah dua patah kata. Lalu berdirilah seorang karyawan yang secara terbuka dengan nada yang tinggi, lantang, mengkritik kebijakan perusahaan yang menurutnya diskriminatif. Misalnya, diskriminatif dalam memberi bonus kepada karyawan. Kenapa dia lebih banyak, aku sedikit? Kenapa dia bonusnya 2 kali gaji, saya hanya 1/4 gaji? Misalnya begitu. Nah, pimpinan yang bijaksana tidak merasa perlu marah kepada karyawan tersebut. Kalau dia marah, dia tidak bisa menangkap rahmat Allah di situ. Kalem aja. Sadari bahwa yang menggerakkan karyawan itu protes adalah Allah. Karena dia digerakkan oleh Allah, pasti Allah punya tujuan baik. Karena Allah berbuat apapun pasti baik. Kalau baik, kok kelihatannya dia ngeritik, itu kan sepintas lalu itu kan negatif. Nah, meskipun itu negatif, kita cari pasti di situ ada rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Seringkali berupa teguran. Ya, coba kita lihat. Pimpinan tersebut menyadari bahwa karyawan itu tidak mungkin mengajukan protes secara terbuka kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Jadi karyawan itu hanya kepanjangan tangan dari Allah. Dan karena itu, dia tidak perlu marah kepadanya. Dia hanya kepanjangan tangan dari Allah kok. Dia mencoba bertanya pada diri sendiri, lalu introspeksi. Kira-kira apa yang dikehendaki oleh Allah dengan kejadian ini? Dia mencoba memeriksa apakah cara pembagian bonus itu sudah sesuai dengan arahannya kepada direktur umum atau pejabat yang menangani masalah personalia. Jadi dia tidak marah. Oh ya sebentar nanti diperiksa, dicek. Kalau ada direkturnya yang menangani itu di direkturnya. Kalau nggak ada ya udah kepala personalia. Terus kalau ternyata ada penyimpangan, jadi ada ini orang ini seharusnya mendapat bonus lebih banyak. Kenapa dia lebih sedikit? Dicek lagi apakah ada laporan-laporan yang tidak lengkap sehingga dia tidak mendapatkan bonus yang cukup gitu. Ya. Kalau ternyata ada penyimpangan, dia berterima kasih kepada Allah yang telah mengungkapkan kesalahan ini melalui karyawan tadi. Kalau nggak ada karyawan yang seperti itu, dia tidak tahu bahwa di bagian personalia itu ada yang salah. Ya. Dia berterima kasih karena dia merasa ditegur oleh Allah agar mau melakukan koreksi sebelum terlambat. Kalau tidak segera terdeteksi kesalahan itu, bisa jadi nantinya muncul keresahan di kalangan karyawan secara umum. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan banyak karyawan yang keluar dari perusahaan.
Padahal karyawan itu adalah aset yang penting untuk produktivitas perusahaan. Kalau mau merekrut orang baru, memang bayarannya sedikit, tetapi dia belum punya keterampilan. Jadi karyawan itu aset yang baik. Maka kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, cepat diperiksa. Jangan buru-buru menyalahkan karyawan yang bersangkutan. Nah, kalau terus ternyata, memang ada kekurangan, bisa secara sendiri karyawan tadi dipanggil, lalu terus ada koreksian dan sebagainya. Dan kalau ternyata tidak ada penyimpangan dalam pembagian bonus, wah ini nggak ada, itu semuanya sudah beres. Ya, tapi tentu direktur utama harus hati-hati, karena kadang-kadang bawahannya itu yes man, atau menutup-nutupi kesalahannya, bisa juga terjadi. Ya. Jadi kalau ternyata tidak ada penyimpangan dalam pembagian bonus, pimpinan bisa mengambil pelajaran bahwa jajaran pimpinan kurang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan di bidang ini. Jadi, udah bener kok. Dia aja nggak tahu bahwa dia tuh bonusnya kecil karena ini dan sebagainya. Nah, dia panggil, kasih tahu. Nah, lalu dia merasa ditegur oleh Allah, ini kamu punya karyawan banyak, tapi kamu tidak beri informasi yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasib mereka. Maka komunikasi akan diperbaiki. Ya. Dan kalau ternyata tidak ada penyimpangan dalam pembagian bonus, pimpinan bisa mengambil pelajaran bahwa misalnya sosialisasinya kurang efektif, dan bahwa misalnya kebijakan bahwa kebijakan ini berdasarkan performance karyawan. Jadi bonus bisa besar atau kecil ya karena performance-nya dia apa, dan ukurannya jelas. Terus ukuran itu harus bisa dibaca oleh setiap orang yang ingin membuktikan. Terus tunjukin rekodnya, catatan-catatannya yang ada, tunjukin bahwa ini udah benar kok. Terus kalau misalnya karyawan itu benar, iya sih, ya udah. Tapi kalau misalnya karyawan itu bilang, enggak, saya nggak begitu, di cross check lagi. Nah, kalau cross check bisa jadi yang memberi penilaian yang salah, ya, karena penilaian itu kan seringkali tidak terhindar dari hal-hal yang subjektif. Nah, subjektif itu ada unsur suka dan tidak suka dan sebagainya. Nah, contoh lagi, banyak orang yang merasa takut ketika usianya makin mendekati masa pensiun. Rasa takut memang membuat hidup ini tidak nyaman dan bisa menyebabkan orang itu stres. Begitu mendekati pensiun, kurang 2 tahun, kurang 1 tahun, makin stres. Padahal sebenarnya rasa takut adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Jadi rasa takut itu sendiri itu rahmat dari Allah. Kenapa? Logikanya sebagai berikut. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna dan sehat. Tentu kalau saya mengatakan sempurna dan sehat itu relatif ya. Dan menghendaki kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Oleh karena itu, Allah menciptakan peringatan-peringatan atau sinyal-sinyal atau warning-warning. Ya. Ada early warning system yang ditanamkan oleh Allah di badan dan di jiwa kita, di mental kita. Sinyal itu antara lain berupa di dalam masalah kejiwaan, ketakutan, kegalauan, dan kegelisahan. Jadi ketika kita merasa takut, kita mestinya berterima kasih kepada Allah yang mengirimkan kita sinyal, memberi peringatan bahwa hati-hati ya, ada sesuatu yang mengancam kamu, gitu. Jadi kita itu biasanya takut kalau ada dugaan hal-hal yang buruk akan terjadi pada kita. Ada yang buruk itu gampangnya ada kira-kira memprediksi bahwa akan terjadi suatu keadaan, nanti keadaan itu akan merugikan kita. Ya, seperti aku akan pensiun, nanti gajiku tinggal tunjanganku jadi tinggal sedikit, itu kan menjadi berkurang. Ya. Takut
itu juga sinyal karena misalnya ada bahaya, ada ular mendekat, terus kalau kita tidak hati-hati nanti kita digigit dan sebagainya. Itu jadi rasa takut itu sendiri adalah rahmat dari Allah karena itu adalah sinyal yang memberitahukan bahwa hati-hati ya, ada sesuatu yang mengancam. Tapi kita harus hati-hati dengan takut ini. Takut ini mesti harus realistis. Yang realistis itu apa? Ada yang membahayakan enggak? Kadang-kadang orang itu enggak realistis. Ada cicak, takut. Ada kecoa, takut. Itu enggak realistis. Salah, ketakutan yang seperti itu salah. Takut yang normal itu adalah takut kalau ada sesuatu yang mengancam kehidupannya, kesejahteraannya, atau kesehatannya. Itu takut. Cicak tidak mengancam kesehatannya, tidak mengancam jiwanya. Kenapa takut? Maka itu harus dikoreksi. Ya, namanya fobia. Kalau fobia itu takut. Ya. Nah, orang kembali kepada pensiun. Orang yang mendekati masa pensiun misalnya merasa takut atau galau karena pendapatannya akan berkurang. Penghormatan dari bawahan akan hilang. Penghormatan ini akan kesejahteraan kejiwaannya. Dia tidak akan dihormati lagi oleh anak buah. Terus tidak akan ada lagi ajudan yang selalu siap membantu. Mau masuk mobil ada yang membukakan. Terus membawa barang sudah ada yang membawakan dan sebagainya. Dan tetangga pun juga peduli pada dia. Dia takut kalau dia sudah pensiun, dia sudah tidak punya anak buah lagi. Padahal selama ini yang menghormati dia anak buah, tetangganya bukan anak buahnya, maka tetangganya tidak menghormati. Ya. Terus kemudian yang ajudan-ajudan ya nggak ada lah karena tidak ada yang menggaji. Ya. Nah, kita mesti waspada bahwa terhadap kejadian-kejadian yang semacam ini, misalnya menghadapi pensiun, itu ada bisikan setan yang menakut-nakuti. Saya sebut setan karena Allah menyebutnya itu yukhawif. Setan itu nakut-nakuti. Ya. Kita waspada bahwa setan seringkali menakut-nakuti manusia dengan membesar-besarkan ketakutan menjadi miskin. Ya, takut menjadi miskin. Terus, wah kalau kamu pensiun, dulu kalau kamu kerja penghasilanmu 10 juta, begitu pensiun kamu tinggal 2 juta. Itu kurangnya 80% sendiri. Makan apa kamu? Oh, itu setannya bising-bisingin terus. Dan takut nanti tidak memperoleh rezeki yang cukup. Nah, ini setan. Karena apa? Kita sudah membuktikan kok misalnya orang itu mau pensiunnya umur 55 atau umur 60. Misalnya pensiunnya umur 60. Dia umur 58, udah mendekati pensiun, jalan terus, nanti rezekiku dari mana? Dia selama ini itu rezekinya kan dijamin oleh Allah. Selama 58 tahun itu diberi rezeki oleh Allah. Masa dia menjadi tidak percaya bahwa nanti setelah pensiun dia tidak mendapat rezeki? Rezeki kan bisa datang dari mana-mana. Ya? Jadi saya kembali, ketakutan tidak memperoleh rezeki yang cukup itu adalah bisikan setan. Kalau Allah itu menjanjikan kasih sayang dan pemberian karunia. Coba ayat yang di depan kita baca, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kemiskinan. Menjanjikan kemiskinan itu artinya itu nakut-nakuti, kamu nanti makan apa, duitmu tinggal 2 juta, sekarang ini kan semuanya mahal, nggak cukup itu. Nah, itu setannya begitu. Jadi pokoknya rasa fakir, rasa miskin, rasa kurang itu ditanamkan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Kejahatan ini macam-macam. Jadi misalnya, wah, mumpung belum pensiun, ini kesempatanku tinggal 1-2 tahun, aku korupsi dulu. Nah, itu salah. Itu salah. Itu setan.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu menjanjikan akan memberi ampunan kepadamu dan memberikan karunia-Nya. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, kalau orang itu menyadari bahwa rasa takut ini adalah wujud kasih sayang Allah, dia akan berterima kasih kepada Allah dengan mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengatasi hal-hal yang menakutkan itu. Ya misalnya pensiun, dia mau menghadapi itu, menghadapinya yang paling gampang secara pasif dulu ya, secara pasif hitung-hitungannya. Terus kemudian dia kalau bekerja sudah ada 25 tahun atau 30 tahun, dia kan punya pengalaman, punya pengetahuan. Maka dia pensiun dari satu perusahaan, dia bisa menawarkan keahliannya kepada perusahaan yang lain. Atau bahkan dia bisa berwirausaha. Ya. Coba sekarang mengenai hitung-hitungannya dulu. Mengenai pendapatan yang berkurang. Dia perlu memperbaiki cara menghitung. Seringkali orang hanya menghitung berkurangnya angka yang drastis dari 10 juta menjadi 2 juta. Angka. Tapi dia tidak melihat di balik itu. Dia lupa bahwa dia bisa memperoleh 10 juta itu setelah dia bekerja 5 hari seminggu dan 8 jam per hari. Atau bahkan ada yang 7 hari seminggu, 8 jam per hari. Plus ditambah lagi, dia harus melakukan perjalanan yang macet di Jakarta, berangkat 1 jam, pulang 1 jam, atau bahkan lebih. Nah, itu dia tidak hitung. Setelah pensiun, memang dia hanya menerima 2 juta, tapi tanpa bekerja. Kalau tanpa bekerja, kan dia tidak mengeluarkan waktu untuk itu. Waktu dia masih banyak bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Dan pengeluarannya pun itu akan turun drastis. Karena dia tidak perlu biaya transport. Biaya transport di Jakarta ini, apalagi macet-macet begini, mahal sekali. Ya, mahal. Kalau naik taksi itu ya, kalau pas pulang kerja itu bareng itu menjadi makin mahal karena macet. Kalau pakai mobil sendiri itu juga biaya. Ya. Dia tidak perlu biaya transport. Tidak perlu membayar mahal untuk makan siang. Kalau dia bekerja seringkali harus ke sana kemari, makannya itu harus di tempat yang mahal. Itu biaya lagi. Kalau dia masih memerlukan pendapatan tambahan setelah pensiun, dia kan bisa mengalokasikan waktunya yang tidak dikurangi apapun dalam hal bekerja untuk kegiatan yang lain yang bisa produktif. Mengenai penghormatan bawahan, dia perlu introspeksi. Kalau dia galak terhadap bawahan atau bahkan suka memeras bawahan, maaf, saya sering mendengar ada lembaga yang atasannya itu justru meras bawahan. Ya. Padahal bawahan itu kan aset, tapi ada lembaga yang justru kecenderungannya orang atasan itu memeras bawahan. Ya, saya ulang. Kalau ada orang pimpinan yang galak kepada bawahan atau bahkan memeras bawahan misalnya dengan minta bayaran sebagai imbalan untuk rekomendasi penugasan belajar. Jadi dia mau belajar. Untuk belajar harus ada rekomendasi dari atasan. Terus atasan minta duit. Kamu ngasih duit segini. Saya pernah bertanya, kok banyak begitu? Ya banyak, tapi itu masih lebih murah lah dibanding kalau aku kuliah sendiri. Aku kuliah sendiri, uang kuliahnya lebih mahal. Dan lagi kalau aku kuliah sendiri, itu aku harus berhenti dari kerja, berarti tidak ada gaji. Tapi kalau aku dikirim oleh lembaga, maka gaji masih tetap jalan. Nah, terus itu dipakai oleh atasan untuk memeras bawahannya. Atau bawahan diperas kalau mau naik pangkat. Kalau mau naik pangkat, bayar dulu. Atau minta ditempatkan, bayar dulu. Kan tempoh hari itu ada kepala daerah yang ditangkap karena menjual jabatan. Nah, itu menjual jabatan kan kepada bawahannya. Itu kan berarti memeras orang bawahannya. Nah,
Orang yang semacam itu ketika pensiun tidak akan dihargai. Tidak akan dihargai oleh bawahannya maupun oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu, kita itu kalau mau membenahi gimana? Jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu setan. Setan ngajari kamu miskin supaya kamu tidak miskin nanti pensiun sekarang mumpung kamu masih punya jabatan. Setan itu. Ya, agar terhindar dari kehilangan penghormatan, dia mesti memperlakukan bawahan dengan baik, dengan kasih sayang. Mengenai hilangnya ajudan, dia perlu mempersiapkan diri dengan melayani diri sendiri sepanjang dia mampu. Jadi jangan selalu dikerjakan ajudan. Aku bisa, supaya nanti suatu saat ketika pensiun dia sudah terbiasa. Ya. Membiasakan diri dengan kehidupan seperti anggota masyarakat pada umumnya, seperti naik angkot dan belanja ke pasar basah dan sebagainya. Ya. Hilangnya teman di kantor, itu bisa dicari gantinya dengan teman sejati. Teman di kantor itu semu. Kenapa semu? Ya dia kan menjadi teman karena ada kebutuhan bersama, yaitu untuk bisa dapat gaji harus kerjasama. Tapi teman yang sejati itu justru di masyarakat. Nah, kita bisa mencari ganti dengan teman-teman yang di masyarakat dengan cara apa? Saling tolong menolong dengan anggota masyarakat. Dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Untuk memilih teman-teman yang baik, sering-seringlah ke masjid supaya punya teman-teman yang baik. Karena orang yang pergi ke masjid pada umumnya itu orang-orang baik. Ya. Rasa sedih juga bagian dari kasih sayang Allah. Karena ini merupakan peringatan agar kita menghindari kehilangan sesuatu. Kalau kita ingin menghindari sedih, kita mesti melakukan langkah-langkah sebelum terjadi kehilangan. Karena sedih terjadi secara otomatis ketika kita kehilangan barang atau kehilangan seseorang yang kita cintai. Makalah langkah yang tepat untuk menghindari sedih adalah kita jangan pernah mencintai sesuatu yang bisa hilang. Jangan pernah mencintai seseorang yang bisa hilang atau pergi. Kita mencintai hanya pihak yang tidak pernah hilang dan tidak pernah lari dikejar. Dan itu hanya satu, yaitu Allah. Kalau ada orang yang lebih mencintai hartanya daripada Allah, dia akan menghadapi resiko kesedihan yang mendalam di dunia dan di akhirat nanti. Karena makin besar cintanya seseorang kepada barang itu, maka ketika barang itu pergi, dia makin sedih. Kalau dia mencintai harta, ketika umurnya habis, mendekati ajal, dia sedih karena berpisah dengan hartanya. Harta itu kan dunia. Jadi orang itu kalau dia kaya raya dan dia merasa sedih meninggalkan hartanya, ya betul-betul itu orang yang meninggalkan dunia yang dicintai itu. Allah memberi peringatan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan, kalau kamu lebih menyukai orang tuamu, lebih menyukai anak cucumu, lebih menyukai kerabatmu, lebih menyukai pasanganmu atau saudara-saudaramu, lebih menyukai harta yang kamu sukai itu, lebih kamu sukai perdaganganmu, juga rumahmu. Kalau itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan bekerja keras mengikuti jalan Allah, tunggu suatu saat akan datang vonis dari Allah. Artinya apa? Dia kalau mencintai selain Allah, perilakunya dia akan lebih mengejar itu daripada mengejar Allah. Dia akan lebih taat kepada itu daripada kepada Allah. Kalau orang mencintai harta, dia akan lebih mencintai harta daripada Allah. Kalau dia lebih mencintai harta, dia akan lebih taat kepada harta daripada Allah. Jadi kalau ada harta, meskipun itu harta itu haram, ya dia nggak peduli kepada Allah. Dia pilih harta itu, meskipun itu haram. Nah, karena dia tidak mentaati Allah, maka besok di akhirat juga akan
disiksa oleh Allah, disiksa di neraka karena dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Di dunia pun, karena dia sangat mencintai harta, maka berpisah dengan harta itu bencana yang besar. Ya. Baik, waktunya sudah hampir 6:30. Ringkasan pagi ini bahwa kejadian yang kita benci seringkali mengandung kebaikan karena ada jejak kasih sayang Allah. Agar bisa menangkap kasih sayang Allah, kita meyakini bahwa semua yang dilakukan Allah pasti baik. Jika ada keburukan yang terjadi, kita introspeksi atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau Allah menguji, berarti dia masih peduli kepada kita dan berarti masih sayang pada kita. Dan hati-hati, setan sering menakut-nakuti datangnya kemiskinan sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Demikian, semoga Allah membuat perasaan kita sensitif untuk memahami kasih sayang Allah.